Pulau Sumba, satu dari begitu banyak tujuan wisata terbaik di Nusa Tenggara Timur bagi para traveler. Ragam pesona wisata tersebar secara merata hampir di seluruh sudut wilayah ini, menjadikan Sumba mendapatkan julukan sebagai pulau terindah di dunia. Salah satu bagian dari Pulau Sumba yang menyimpan begitu banyak pesona wisata adalah Kabupaten Sumba Barat Daya. Letaknya di ujung Pulau Sumba dengan ibu kotanya Tambulaka. Dengan keindahan alam dan peninggalan budaya, Kabupaten Sumba Barat Daya selalu mendapatkan decak kagum dan pujian atas keindahannya. Di Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat 3 suku besar yang mendiami wilayah itu, masing-masing suku Kodi, Wejewa, dan Laura. Setiap suku memiliki kampung dan rumah adat serta peninggalan masing-masing. Saudara, batu kubur megalitik serta rumah-rumah adat yang masih sangat asli merupakan beberapa dari begitu banyak potensi wisata yang ada di Pulau Sumba, pulau terindah di dunia. Dan perjalanan wisata kita kali ini kita mulai dari Kampung Adat Manola yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, tepatnya di Kecamatan Wewewa Selatan. Ada begitu banyak hal unik dan juga keaslian-keaslian yang masih sangat terjaga. Mari ikuti perjalanan kita. Kampung adat terdiri dari rumah-rumah adat, mesbah persembahan, tempat pamali, batu kubur megalitik, dan lainnya. Rumah adat merupakan cerminan dari kosmologi atau pandangan tentang sistem dunia, kepercayaan dan penghormatan masyarakat Sumba bagi nenek moyang dan leluhur mereka. Di Sumba pada umumnya, serta Sumba Barat Daya khususnya, meski sebagian besar masyarakat sudah memeluk agama Kristen maupun Katolik, namun kepercayaan meraput termanifestasi melalui batu kubur, mesbah persembahan, rumah adat, dan peninggalan lainnya. Kampung Adat Manola merupakan kampung situs adat terpanjang karena memiliki sekitar 100-an rumah adat yang didiami kurang lebih 22 kepala keluarga. Masyarakat adat di Kampung Manola memelihara dengan baik peninggalan leluhur, bahkan masih melestarikan pembuatan perlengkapan adat menggunakan kulit kayu. Rumah adat yang menjulang tinggi bermakna simbol pemujaan pada leluhur. Pada puncak rumah terdapat 2 tiang yang saling berhadapan sebagai simbol laki-laki dan perempuan. Simbol yang mempertahankan bahwa nilai rumah adat Sumba itu adalah menaranya. Karena kampung adat dan rumahnya itu ada menara dan ada 2 tanduknya yang berhadapan. Itu melambangkan seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga pada setiap akhir tahun, seorang laki-laki dan perempuan yang melambangkan tanduknya itu, mereka mewakili menyampaikan suara mereka kepada leluhur pada ritual adat setiap tahun. Itu wajib dilaksanakan dalam ritual adat, yaitu Teta, yang artinya ucapan syukuran setiap akhir tahun, baik berhasil maupun tidak dalam hasil usahanya kita. Sehingga pada umum khusus Kampung Manola, menaranya itu tinggi dan ada sebuah tanduk kiri dan kanan. Kanan melambangkan laki-laki, kiri melambangkan perempuan. Mereka yang mewakili menyampaikan suara aspirasi dari seluruh warganya yang ada di kampung ini maupun di kebun-kebun yang bekerja dalam setahun. Nilai-nilai dalam ritual adat masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat adat serta keturunannya. Membangun rumah adat harus melewati proses dan tahapan serta ritual tertentu sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Jika terdapat halangan, maka dapat terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pohon ini tumbuh di atas rangka rumah adat yang belum selesai pengerjaannya. Buat rumah adat yang bersifat rumata,
yang ada kuil-kuil di atas bumbungannya itu agak rumit. Mensejarahkan riwayat hidup perjalanannya, awal mulanya dia dari mana. Menceritakan riwayat hidupnya sampai pada akhir bahwa dia tinggal di Kampung Menola. Dari faktor itu Bu, sehingga kadangkala rumah-rumah yang lain ini agak susah dibikin. Karena material yang dibutuhkan itu terlalu tinggi. Dan ekonominya itu terlalu butuh banyak. Mulai dari kerja akar pendasi sampai selesai ritual adat itu non-stop siang hari malam. Kampung adat berikutnya adalah Kampung Adat Welewo di Kecamatan Wejewa Timur. Tanduk kerbau dan taring babi yang digantung di depan rumah merupakan simbol kedudukan sebuah rumah adat. Simbol itu juga menjadi tanda penghormatan kepada leluhur atas pengorbanan dan penyembahan yang telah dilakukan. Benda-benda ini dipercaya sebagai benda pamali. Siapa yang mengambil atau menjualnya akan menerima karmanya. Para rato dan warga sekampung adat Welewo sepakat untuk tetap mempertahankan keaslian rumah dan kelestarian benda-benda cagar budaya. Hal ini menjadi daya yang dapat dikelola dan diberikan pelatihan-pelatihan yang baik sehingga warga mampu mengelola dan mengembangkan potensi sendiri. Melestarikan kuburan purba yang sudah berumur ratusan tahun, ritual adat dan tarian serta benda-benda keramat menjadi aset budaya. Festival Welewo dilaksanakan setiap bulan Juni dan Juli. Merupakan inisiatif warga kampung, di mana kampung adat ini terdapat rumah yang tidak boleh menempatkan penerangan. Cahaya yang dibolehkan hanya berasal dari buah jarak. Mengambil gambar pun harus dari jauh dengan arah yang berlawanan dengan pintu rumah adat. Berpuluh tahun rumah ini menyimpan benda-benda keramat bagi masyarakat adat setempat. Keaslian daripada rumah adat yang punya hanya keunikan tersendiri, karena ini semua terbuat dari bahan lokal. Lalu dari konstruksinya juga, dari arsiteknya memang agak unik dengan arsitek secara ilmiah. Tetapi itu yang unik aja, mereka sering ingin melihat secara dekat. Yang berikut juga ada keunikan, ada satu rumah sini, kampung rumah Tolom ini, itu yang memang tidak boleh ada sentuhan penerangan dari selain api dapur dengan api dari kopra, lampu dari kopra atau biji damar. Dan kamera juga tidak boleh, ini yang ada dulu. Kampung Adat Toda terletak di Desa Perobatang, Kecamatan Kodi. Kampung adat selain berfungsi untuk melindungi dan melestarikan warisan leluhur, juga dapat diakses oleh wisatawan sebagai rumah persinggahan. Wisatawan dapat tinggal beberapa saat untuk menggali banyak informasi terkait tatanan adat suku setempat. Aktivitas menenun dilakukan secara turun-temurun. Anak-anak dan remaja di kampung-kampung adat Toda terampil memainkan mesin alat tenun untuk menghasilkan lembar-lembar kain tenun khas daerah itu. Kalau pendukung masyarakat adat di sini ada beberapa kampung. Nah, ada 11 kampung yang dalam satu lingkaran jadi satu suku yang bergabung di Kampung Toda sini. Itu harapan kami di sini harus menjaga dan menceritakan tentang sejarah tempat-tempat supaya mereka mewarisi. Tidak jauh dari kampung adat Toda, tepatnya di Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo, terdapat kampung adat Ratenggaro. Kampung adat ini memiliki letak yang strategis karena berada di tepi pantai yang juga bermuara dari sungai-sungai besar di daerah itu. Rumah adat Ratenggaro memberi gambaran cukup memadai mengenai bentuk rumah adat Sumba. Dalam rumah adat ada bagian yang tidak bisa ditempati, tempat yang dikhususkan bagi para arwah.
Bagian ini dijaga betul agar sesuai dengan kesakralannya sebagai tempat berdiam marapu. Selain itu, dalam rumah adat terdapat tempat pengawetan makanan. Lantainya dibuat bertingkat-tingkat. Tingkat pertama merupakan tempat anggota keluarga beraktivitas. Pada tingkatan kedua berisikan cadangan makanan yang diasap oleh aktivitas dapur. Pada tingkat yang lebih tinggi berisikan barang-barang berharga milik suku adat setempat. Kami bersyukur kepada Pemda yang memberi perhatian kepada Kampung Adat Ratenggaro. Dan pengukuhan pada tanggal 7 Maret 2020, pengukuhan lembaga adat oleh Bapak Bupati Sumba Barat Daya. Dan selama ini karena masalah COVID-19, maka tamu agak kurang sedikit yang datang berkunjung. Pantai Ratenggaro indah pada sore hari. Bumbungan atap rumah adat, batu-batu kubur para leluhur, berpadu dengan rona jingga matahari yang hendak terbenam dan aliran air sungai yang bermuara ke laut, menjadi sebuah panorama keindahan yang patut dinikmati para pengunjung jika berwisata ke tempat ini. Sekitar 60 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya, terdapat salah satu fenomena alam yang menjadi daya tarik wisata. Wekuri namanya. Danau berwarna hijau kebiru-biruan ini berada di desa Kalenarogo, Kecamatan Kodi Utara. Terlihat seperti danau, namun sebenarnya Wekuri merupakan sebuah laguna yang terbentuk dari air lautan lepas sehingga membentuk danau. Air laut masuk dari celah-celah batu yang berada di gugusan karang. Uniknya di tengah-tengah danau terdapat endapan yang menyerupai bentuk hati sehingga orang sering menyebutnya Danau Cinta. Wekuri memiliki air yang jernih dan tidak terlalu dalam sehingga cocok bagi para pengunjung untuk bermain air serta berenang. Dan ini tempat ketiga saya selama saya di Sumba, yaitu Pantai Waikuri. Di sini juga luar biasa sekali, airnya juga bersih. Dan orangnya juga ramah-ramah sekali dan wajib banget ya buat teman-teman untuk datang ke sini karena memang penduduk sekitar juga ramah dan membantu sekali. Jika teman-teman sekalian belum pernah nih datang ke Sumba, teman-teman sekalian bisa pakai jasa guide di sini. Kalau saya pribadi, saya menghubungi explore.sumba. Saya dapat info itu dari Instagram dan juga kebetulan guide-nya itu awesome banget, benar-benar membantu banget buat saya dan memperlakukan saya memang seperti penduduk di sini gitu, udah kayak saudara banget. Padahal ini baru hari kedua atau tiga kami bersama-sama dan dia bawa kita ke tempat yang memang benar-benar luar biasa di Sumba. Di Desa Delo Tena Teke, Kecamatan Wewejewa Selatan terdapat sebuah air terjun, Pabeti Lakera namanya. Untuk sampai ke tempat ini kita harus berkendaraan menempuh jarak sekitar 35 km dari pusat kota. Kemudian pengunjung harus menuruni puluhan anak tangga. Kesejukan dan keindahan air terjun di sini menghapus rasa lelah perjalanan. Di air terjun Pabeti Lakera yang bertingkat-tingkat ini, pengunjung dapat menikmati kesegaran airnya dengan berenang atau sekedar foto-foto. Lalu juga pertama kalinya saya datang ke air terjun Pabeti Lakera, airnya jernih banget. Terus juga hawanya sejuk, berasa kayak di pegunungan mana gitu. Yang pasti top banget deh wisata di Sumba Barat Daya. Di Dusun 3 di Mudede, Desa Pada Eweta, Kecamatan Wejewa Timur terdapat satu lagi air terjun, yakni Lokowine.
Air terjun ini bisa dikatakan masih baru dan secara swadaya dikembangkan oleh masyarakat setempat. Tarian tradisional masyarakat menyambut tamu-tamu yang datang. Untuk dapat menikmati keindahan air terjun Lokowine, pengunjung harus menuruni tangga yang terbuat dari kayu-kayu menyerupai jembatan. Tangga-tangga ini merupakan swadaya masyarakat. Pesona air terjun Lokowine mulai terasa. Air terjun mengalir sangat deras sehingga pengunjung yang berada di sekitar situ dapat merasakan uap dan percikan air terjun. Hampir semua sudut menawarkan keindahan. Semakin menuruni tangga, keindahan air terjun Lokowine semakin terlihat lengkap. Wow, luar biasa pemandangan di sini di air terjun Lokowine, Kecamatan Wejewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya. Saudara, Anda memang turun agak melelahkan begitu, tetapi ketika tiba di sini semua lelah itu akan terbayarkan karena kiri kanan belakang bahkan pemandangannya sangat luar biasa. Anda harus benar-benar ke sini, ke air terjun Lokowine, Kecamatan Wejewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebuah pemandangan alam yang luar biasa, karya agung sang pencipta. Konon, air terjun ini memiliki kisah yang dapat dituturkan kembali oleh masyarakat setempat. Lokowine ini nama manusia, nama orang. Karena dulu ada seorang ibu yang dipinangi oleh keluarga lain, oleh warga lain. Jadi jembatan Lokowine ini dari hutan sana ada kampung, sebuah kampung yang dikatakan Pogongou. Sehingga waktu dipinang pindah adat, lewat jembatan di sini, jembatan Tebu Merah. Pertengahan jembatan, tiba-tiba jembatan ini patah, jatuh di tengah kali, maka gagal perkawinan. Sehingga ada batu di dekat PLTA itu yang dinamakan Dadawine. Sampai sekarang masih ada. Saya bersama tokoh masyarakat sini, Dusun 3 sini, kami coba survei dan akhirnya kami rintis secara swadaya. Dan fasilitas yang ada ini mulai dari tangga, lopo-lopo yang sudah ada ini, itu semua murni swadaya dari warga. Kami anak-anak muda sudah bicarakan hal itu, kita akan siapkan semua satu paket wisata. Apabila nanti misalnya sudah ada homestay sini, kita akan buat kegiatan juga di malam hari, jadi pengunjung bisa betah ketika berkunjung di sini. Kita sudah berkeliling ke sejumlah perkampungan adat, pantai, dan air terjun. Kali ini kita akan melihat hutan lindung yang juga menjadi salah satu objek wisata. Tidak saja sebagai hutan lindung, namun hutan memiliki peran adat istiadat. Dari hutan inilah sumber utama bahan material pembangunan rumah adat masyarakat, terutama tiang-tiang kayu besar serta tali-tali pengikatnya. Kawasan hutan lindung ini dijaga kelestariannya oleh pemerintah dan masyarakat, serta masyarakat adat setempat agar tetap lestari hingga anak cucu nantinya dapat menikmati pula keindahan dan manfaat dari hutan ini. Belum lengkap jika berkunjung ke Sumba Barat Daya namun belum menikmati kopi Sumba. Kopi yang dihasilkan ini berasal dari biji kopi pilihan sehingga cita rasa dan aromanya khas. Awalnya saya itu sebelum pensiun saya punya niat memang. Setelah saya pensiun mesti ada salah satu komoditi yang ada di wilayah SBD yang saya harus olah menjadi bahan jadi. Memang itu saya punya niat dari dulu. Dan kebetulan sekali saya, ya walaupun tidak banyak, saya juga punya sedikit kebun kopi. Dan hasilnya itu ternyata bagus. Kalau kopi specialty itu nilainya 8 titik, itu sudah kopi spesial. Tetapi kita pun kopi 84,75.
Daya tarik pesona wisata Sumba Barat Daya terus dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Kami bangga dengan alamnya, tapi kami mau tidak hanya kami yang bangga, tapi dunia juga bangga. Menuju sana, kami pastikan mereka datang sini aman, dan bahkan tinggal sini, bahkan kubur di sini. Supaya bisa ke sana, kami kemas dengan semangat desa wisata. Dan itulah cita-cita kita bersama, Sumba, orang Sumba yang tinggal, tapi pada waktunya nanti tidak hanya orang Sumba, tapi orang dunia tinggal di sini. Sumba pada umumnya dan khusus Sumba Barat Daya, tidak seperti apa yang kita nikmati sekarang ini, pantai, laut, masih ada wisata alam lainnya. Nah, dilihat dari objek-objek wisata tadinya tidak terlepas dari budaya, adat dan budaya masyarakat setempat. Cerita bahwa Bali itu masa lalu, NTB itu masa kini, dan Sumba itu masa besok. Kalau begitu, potensi pariwisata kita di SBD ini tidak kalah pentingnya dengan potensi pariwisata yang ada di Bali dan di Lombok. Alam Sumba menyimpan begitu banyak pesona wisata, keindahan alam, keluhuran budaya, menyatu dengan sapaan dan senyuman hangat masyarakatnya, mengantarkan perjalanan berkeliling Sumba Barat Daya begitu berkesan. Ya saudara, di belakang ini adalah muara dari sumber mata air WH. Muara ini berpadu dengan pantai Ratenggaro menghadap kampung situs Ratenggaro, menjadi satu perpaduan panorama wisata yang sangat unik. Dan tidak itu saja, ada begitu banyak yang sudah tadi kami ajak Anda untuk menyaksikannya. Untuk itu jangan berlama-lama ataupun menunda atau berpikir sekian kali untuk datang ke tempat ini, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang merupakan perpaduan dari begitu banyak daya tarik wisata. Akhir kata, saya Baby Nailius, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mai Lahumba, mari berkunjunglah ke Pulau Sumba.